Apa masalahnya? Masalahnya sih lebih ke sama mama, hubungan sama mama. Sama mama. Dari kecil SD, SMP lah, itu selalu diomongin ke orang-orang tuh bahwa saya anak yang nggak dipengenin gitu. Nggak diinginkan? Ya, nggak direncanakan kehamilannya. Mungkin maksudnya bercanda gitu, tapi ya kadang gitu di depan keluarga besar, misalnya kalau lagi kumpul arisan keluarga gitu. Kira-kira apa keuntungannya ibu membicarakan itu? Kurang tahu juga. Sekarang yuk kita lihat baiknya. Kan orang yang hidupnya baik, kalau orang mau hidupnya baik, melihat baiknya. Lihat baiknya. Apa kira-kira niat mama apa? Dengan bercanda, ini anak nggak aku harapin, tahu-tahu muncul gitu. Ya mungkin bahagia juga, tapi mungkin ya nggak tahu juga sih Pak. Pernah disampaikan nggak bahwa itu mengganggu hati Anda? Karena tadi saya lihat ada air mata tergenang sedikit. Enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah disampaikan ke mama. Tapi sekarang mama jadi tahu bahwa itu melukai hati anaknya. Gimana ya Pak, saya sebenarnya udah capek gitu. Kenapa capek? Iya. Nggak apa-apa, ungkapkan. Ini mama juga menonton supaya ibu di seluruh Indonesia tahu tidak boleh bercanda tentang ini. Sekarang setelah nonton ini di televisi nasional dengan sekian banyak orang yang menonton, anaknya kelihatan terluka oleh bercanda itu, mudah-mudahan dia ibu yang tidak sampai hati meneruskan bercanda itu. Orang tua harus sering pegang, peluk, katakan sayang kepada anak-anak. Karena itu conditioning. Anak tidak bisa memukul orang tuanya karena di kondisi sejak bayi dia menyayangi. Nah, kalau ada cerita anak sampai mukul orang tua karena tidak ada kondisi penyayangan. Nah, harapan Anda kepada ibu, sampaikan. Saya cuma pengen dihargai gitu Pak. Kayak bicara tuh lebih apa ya? Jangan mengucap seenaknya. Kayak baru kemarin tuh masalah gaji saya yang nggak seberapa gitu. Gaji kenapa? Tugas saya di rumah itu bayar PAM, kakak saya bayar rekening listrik. Saya udah bilang sama mama pas Januari itu kan saya sengaja memang gak ambil gaji. Tapi ternyata diantar sama tetangga saya yang ngajarnya sama di tempat saya gitu. Terus saya belum buka amplopnya gitu, saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi saya yakin itu nggak lebih dari 300.000, bahkan mungkin nggak sampai 300.000 gitu gajinya. Nah terus saya bilang sama mama, maaf nih nggak bayar PAM dulu ya gitu, karena saya mikir saya liburan juga butuh uang gitu Pak untuk biaya bolak-balik saya ngajar. Nah terus mama tuh yang ngucapnya gampang banget gitu kayak ya udah biarin aja nanti gajinya nggak berkah gitu kan. Maksudnya saya baru ngasih uang beasiswa saya gitu bulan Desember, dan itu juga maksudnya cuma bayar PAM yang gak sampai 100.000 cuma gara-gara yang uang sepele itu, tapi ucapannya tuh seperti itu gitu Pak. Jadi terlalu banyak kata-kata yang nyakitin gitu. Mudah-mudahan ibunda setelah menonton ini tahu bahwa yang dilakukannya itu tidak berkasih sayang. Ya. Saya ngomong di sini tuh bukan mau buka aib mama atau buka kejelekan mama, nggak sama sekali. Saya tahu beban mama banyak banget gitu loh Pak. Apalagi setelah ayah saya nggak ada gitu ya. Cuma saya pikir saya cuma mau bilang saya sayang banget sama mama gitu. Perlakukan saya dengan sayang gitu, hargai usaha saya gitu. Saya berangkat dari rumah ke kampus itu dari jam 5 subuh Pak, dan saya pulang tuh malam setelah ngajar gitu. Jadi hargai lelahnya saya cuma minta itu gitu. Sebentar, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lebih mudah menjadi anak baik kepada ibu yang baik atau kepada ibu yang tidak baik? Lebih mudah mana? Lebih mudah menjadi anak baik kepada ibu yang baik. Itu sebabnya Tuhan memuliakan anak yang tetap baik kepada ibu yang tidak baik. Berarti Ibu Afni anak yang baik sekali. Berangkat jam 5 subuh, banyak orang belum bangun. Ya, jam 5
Ibu berangkat, teman yang lain subuh, yang sebagian buka ramalan nasib. Betul, Indonesia ini ada kaum beragamanya lebih besar loh ya daripada yang tidak beragama. Jadi kalau situs-situs ramalan nasib itu besar, orang beragama yang mencintai, yang menekuninya, yang meyakininya. Agamanya rusak. Ayo sekarang, anak-anak yang dimanjakan dengan kenikmatan, kekayaan, gadget yang lengkap, orang tua yang sangat penyayang. Mudah toh? Mudah dibandingkan dengan Mbak Afni yang sudah ditinggal oleh ayahnya yang dekat kepadanya. Karena ibunya tidak dekat, sudah kelihatan kenapa tidak dekat. So, Mbak Afni Anda wanita yang baik sekali. Pedihnya menahan sakit itu, gemetarnya rahang, menahan kemarahan yang sedih itu bukannya tanpa perhatian Tuhan loh ya. Mudah-mudahan setelah ini Mbak Ibunda melihat ini dan tidak lagi mengulangi yang dilakukannya. Anda tetap diberikan ketabahan, pengabdian kepada orang tua, mengabdi ya. Kualitas hidup Mbak Afni bukan karena ibu loh ya, tapi karena Mbak Afni. Jadi mengabdi saja, seperti apapun ibunda, berubah tidak berubah, Anda tetap jadi orang baik. Ya, bisakah kita mendoakan kebaikan bagi Mbak Afni? Yuk kita doakan supaya Mbak Afni sehat selalu, rezekinya lancar, gitu. Nanti menikah dengan laki-laki yang sangat memuliakan Anda, punya anak-anak yang hebat. Amin. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Afni. Baiklah Pak Mario, sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita akan kembali sesaat lagi, tetap di itu. Tentu saja tidak terhindarkan. Yes. Tapi memangnya tidak ada cara untuk kita menghindarkan dari luka dan sedih itu? Pertanyaan yang baik sekali. Apakah kita bisa menghindari kesedihan? Yuk kita lihat memesnya. Kesedihan bisa menghampiri siapapun, tapi tidak harus menjadi sebab kemandekan hidup. Mandek. Kita disedihkan, ingat dulu. Dasar dari kenapa kita disedihkan. Kita tidak cukup kuat terhadap ujian. Waktu ujian terjadi, kita terluka. Karena kita tidak cukup kuat. Orang yang marah kehilangan motor. Ayo, sebetulnya disuruh apa? Bekerja keras mengganti motornya yang hilang. Dalam proses mengganti itu, dia temukan jalur rezeki yang bisa membuatnya beli mobil. Ya, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesedihan bisa datang. Lihat nih, kesedihan datang bertahun-tahun. Sekarang mohon maaf, umur berapa? Loh, dia sampai lupa loh, bayangin. Karena kesedihan sampai lupa umurnya. Waduh, ini betul-betul kesedihan yang dalam sekali. Selama 20 tahun sedih. Tuh? 20 tahun juga Pak, kan saya umur 1 tahun belum sedih. Juga. Ya, mulai umur berapa sedihnya? Ini kemudian lupa umurnya sendiri kok. Jadi lama bersedih, dihampiri kesedihan, tetapi hebatnya dia tidak mengurangi upayanya. Mengajar di bimbel sebulan, mulai dari subuh sampai malam dibayar 300.000. Pak, ngajarnya cuma sore. Apa? Ngajarnya cuma sore. Lain kali ceritanya lebih lengkap ya. Kan tadi saya bilang subuh saya berangkat buat kuliah, nah sorenya saya ngajar sampai Tuh, malam. tapi kan ngajar tetap sampai malam tuh. Iya. Oke. Nah, sekarang izinkan saya teruskan ceritanya sebentar. Selalu. Anak semuda ini direndahkan oleh ibunya, dia masih ikhlas mengajari anak lain. Saya dulu juga guru bimbel. Itu agak, memang tidak semua murid cerdas loh ya. Waktu saya bilang, back. Dia bilang gini, back. Saya bilang, lidahnya ke belakang. Ya, back. Gitu. Saya bilang lidahnya saja, back. Gitu kan? Ke belakang. Gitu. Bayangkan itu keselnya kan? Tapi kita bertahan demi bayarannya. Nih, bayangkan ini sudah direndahkan di rumah, dia harus belajar, mengajar di bimbel. Upayanya kan bukan main. Dan gajinya 300.000 dapatnya. Ya,
Berarti ibu sangat kuat. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Ibu, tadi ada istilahnya penyiksaan batin dan fisik. Yang